ke Belitang mencari kain, nyala, membawa gula ke Benakan, Malang melintang mencari pemimpin. HDCU itu yang paling tepat. Kalau pergi ke Selangis, pakai kaos ke Pelaju. Kalau pergi ke TPS, coblos HDCU nomor 1. Coblos HDCU nomor 1. Coblos HDCU nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nasir di podcast ketikpos.com. Kali ini kita akan mereview review bagaimana penampilan debat kedua Cawagup Sumsel yang kedua, yang tadi malam itu dilaksanakan di Hotel Novotel dan dibuka langsung oleh Ketua KPU Sumsel. Bersama saya hadir hari ini seorang pengamat politik dan juga dulu rektor Universitas IPA Palembang, Kak Dr. Kadeh Rashid MSI. Ya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jadi gimana Kak melihat penampilan kemarin Cawagup ya? Ada Pak Ciujang, kemudian Dr. Rizky Aprilia, dan Dr. Anita Nuringhati. Jadi memang sebenarnya kan dari awal juga orang sudah banyak memperhitungkan ya karena memang dari tingkat pendidikan yang dua mewakili gender, tapi juga pendidikannya lumayan tinggi ya. Kalau dokter itu kan di akademis itu pendidikan paling tinggi ya. Dan di sisi lainnya Pak Ciujang sebenarnya juga berpengalaman ya, bekal pengalaman di lapangan sebenarnya jauh lebih bisa disandingkan ya, walaupun dari pendidikan mungkin dia tidak sama ya. Nah, kalau melihat secara umum seperti apa penampilan debat semalam itu? Ya, saya kira berjalan lancar ya. Kita lihat di antara tiga pasangan itu nomor satu lah ya, dalam hal ini wakil Gubernur Sumatera Selatan Ciujang, kemudian wakil nomor 2 kan si Rizky Aprilia, dan ketiga Ibu Anita Nuringhati. Ya, ada 4 sesi ya semalam ya. Ada 6 sesi. Tapi kalau kita lihat dari pemaparan, saya kira tidak ada yang memang kedua ini kan perempuan ya, jadi pusat perhatian juga kan. Tetapi ada pengalaman empiris dari Bupati ya, Lahat dalam hal ini Ciujang sebagai wakil Gubernur Sumatera Selatan Hemendru ya. Saya kira tidak kurang lah. Artinya dia memiliki kemampuan juga dalam memaparkan visi misinya kan. Kemudian dalam sesi dialog ya kan, si Ciujang juga mampu lah mengimbangin gitu, meskipun dua Sri Kandi ini memiliki latar belakang pendidikan S3 gitu. Tapi dengan pengalaman Ciujang sebagai kepala daerah di Kabupaten Lahat, anggota dewan juga ya, itu juga modal politik dengan modal sosial dia kan di dalam debat kemarin. Nah, yang menarik selain pemaparan yang cukup jelas dipaparkan oleh ketiga pasangan termasuk Ciujang ya, juga yang menarik itu ketika closing ya. Nah, closing itu yang membedakan antara Ciujang dengan nomor 2 dan nomor 3 gitu. Ibu Aprilia bikin 2 pantun malahan. 2 pantun ya, pantunnya berbasis bahasa lokal gitu kan. Tetapi mencari pemimpin HDCU lah yang paling tepat. Ya, paling tepat. Kemudian Ibu Anita itu menggunakan diksi Jawa dia kan. Barangkali sasarannya untuk pemilih Jawa ya toh. Tetapi betul
Ci Ujang mencoba mengangkat lah ya diksi-diksi dari apa budaya Pasema. Ya. Jadi ini menarik karena Pasema itu kan suatu suku yang besar ya. Selain apa suku Kumring di Sumatera Selatan. Saya kira ini juga apa nama tuh pertimbangan Ci Ujang menggunakan apa pantun berbasis apa bahasa lokal ya, dalam hal ini bahasa Pasema, sehingga dia berharap ada efek elektoral kepada masyarakat Pasema untuk memilih pasangan apa Hermanru dan Ci Ujang. Ya. Saya kira itu. Sementara Ibu Anita Nuringati menggunakan diksi apa Jawa, Ya. dan kita bisa menafsirkan itu dalam konteks apa elektoral, efek elektoral apa orang-orang Jawa di Sumatera Selatan gitu kan. Dan sebenarnya memang Rizky juga dari Pasema ya, dia aktif sendiri oleh Rizky. Nah, Rizky itu kita lihat tidak menggunakan pantun ya kan. Ya, ada pantun satu di closing. Oh, di closingnya ya, betul lah. Tapi dia tidak menggunakan apa akar budayanya kan. Ya, bahasa Masih berbahasa Indonesia dia. Nah, kemudian juga yang sebenarnya yang menarik juga, Rizky juga tidak kita bisa pungkir ya. Nah. Ada kalimat-kalimatnya itu dia menggunakan apa tagline masing-masing calon ini. Ya. Iya, misalnya menyala. Demokrasi sekarang sudah menyala. Gunakan mata hati untuk memilih era baru kan. Jadi seriusnya cukup menarik memang. Benar. Ya. Itu satu upaya dia menggunakan apa nama tuh itu visi ya, visi masing-masing calon ya. Kalau visi nomor 1 dalam hal ini Ci Ujang dan apa Hermanru itu Sumsel maju terus untuk semua ya. Sementara nomor 2 era baru kan. Ini era baru ini spiritnya, semangatnya perubahan gitu kan. Kemudian apa nomor 3 itu bangkit ya, bangkit ya, pokoknya bangkit semua itu kita tengok kan. Tapi paling tidak sebenarnya kan kalau melihat penampilan dua cawagup itu barangkali juga mereka salah pasang kali ya. Harusnya mereka menjadi cagup. Oh iya. Kalau dibandingkan Ibu Anita dengan Pak Mawadi misalnya kan, kemudian Rizky dengan Pak Edi Santana, mungkin kalau dari penampilan mereka justru mereka lebih cocok menjadi cagupnya. Cagup. Tinggal sekarang kita kan memilih calon itu nanti memilih orang yang bisa berbicara atau orang bisa bekerja tuh kan. Ya kalau kita lihat survei tadi, survei LSI yang baru dirilis tadi, kan kita kelihatan bahwa partisipasi pemilih yang berbasis partai justru tidak linear dengan apa namanya itu calon. Ya, karena kan gitu kan. Memilih sosok tokoh ya, bukan jadi memilih caleg ya. Betul. Jadi apa nama itu katakan dalam hal ini Ibu Rizky sama Rizky Aprilia sama Anita tidak linear kan kalau kita lihat dari apa survei LSI tadi bahwa masih dominan memilih Hermanru kan sama Ci Ujang. Gerindra memilih Golkar itu kan. Betul. Ya, walaupun ada juga tadi PKS yang mendukung Pak Hermanru juga ternyata ke Edi Santana. Lebih dominan ke Edi Santana dia. Mungkin kota ya. Lebih variatif ya. Nah, kalau kita lihat tadi dari apa? Survei LSI tadi yang dikemukakan oleh Jaya Dihanan tadi Jadi kita lihat di situ dalam konteks apa nama tuh debat tadi semalam itu kita lihat bagaimana apa persepsi tingkat kepuasan masyarakat terhadap apa nama tuh Hermanru dengan Ci Ujang itu lebih dominan. Ya dibanding apa nama tuh pasangan nomor 2 dan nomor 3 kan. Nah ini artinya kalau kita lihat dalam waktu yang apa relatif pendek ini agak sulit mengejar apa nama tuh ketertinggalan dengan Hermanru dan Ci Ujang gitu. Jadi debat kedua kemarin gitu, memang apa nama tuh itu bagian dari proses demokrasi di mana masing-masing apa kandidat menjelaskan programnya kepada masyarakat diharapkan penjelasan program ke masyarakat ini masyarakat bisa menentukan pilihan Nah di antara itu kan ada
keberuntungan atau keunggulan di Ciujang, dia berpasangan dengan orang yang berpengalaman, ya. Berpengalaman dan tingkat elektabilitas sangat tinggi ya. Petahana lah ya. Petahana. Nah, si Mawardi juga petahana kan. Tadi dari survei tadi kan kelihatan bagaimana tingkat kepuasan terhadap petahana itu tinggi. Ya. Begitu juga dengan Mawardi juga tinggi, tinggi. tapi lebih tinggi dari Hermandro ketimbang Mawardi sebagai wakil gubernur. 70 dan 60 tadi kalau tidak salah ya. Iya. Nah, itu artinya connect dengan debat semalam, meskipun Anita sebagai mantan ketua DPR Sumatera Selatan dan juga pernah anggota dewan. Benar, dan juga banyak berkiprah sebagai pengacara ya. Dia termasuk Rizky ya. Dia sebagai anggota dewan di pusat ya. Dan memang mereka punya keunggulan seperti itu. Ciujang punya keunggulan juga dalam hal ini pengalaman empiris dia. Ya. Termasuk dia sebagai pelaku bisnis ya. Artinya kalau secara umum juga ketika mereka mengajukan pertanyaan, ketika mereka menjawab juga masing-masing tidak melepaskan backgroundnya. Jadi misalnya Bu Anita itu backgroundnya sebagai anggota dewan, ketua DPRD. Ya. Begitu juga dengan Rizky juga backgroundnya sebagai pernah anggota DPR RI. Betul. Dan sebenarnya sama. Ciujang juga backgroundnya pernah anggota dewan dan juga menjadi kepala daerah di Lahat. Jadi sama. Betul. Nah, hanya barangkali tinggal cara mengkomunikasikannya ya. Betul. Itu mengekspresikan pengalaman empirik mereka terkait dengan visi misi dari termasuk program ya. Dari masing-masing kandidat itu ya. Dan Ciujang sebenarnya lebih sederhana menyampaikannya, cara menyampaikannya. Ya, memang kita lihat Ciujang agak kalem gitu. Bahasanya dia menggunakan bahasa keseharian kerakyatan lah, kalau bisa diambil kan, mudah dipahamin kan. Berdua ini kan banyak istilah-istilah yang agak tinggi ya. Betul, itu berbasis mungkin pengaruh dari latar belakang pendidikannya tetapi di dalam politik komunikasi itu bagaimana pesan kita sampai kepada masyarakat ya. Nah, jadi pembawa pesan harus pesannya diterima oleh penerima pesan kan. Nah, karena itu harus disesuaikan dengan sasaran pesan. Nah, Ciujang menggunakan sasaran pesan kepada rakyat dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Dan memang kalau menurut LSI tadi juga Pak Jayadi Hanan tadi juga sebenarnya kan debat juga tidak begitu berpengaruh terhadap posisi-posisi yang sudah diraih oleh para calon ini ya. Betul. Karena posisi sekarang kan Herman Darul ini kan menurut LSI tadi sudah pada posisi mempertahankan ya. Mempertahankan, merawat dan menjaga. Jadi memang tidak begitu menentukan, apalagi kan biasanya menurut LSI tadi juga yang mereka debat itu kan biasanya mendukung. Betul. Dan memang biasanya lebih kepada menentukan, menguatkan mereka yang mendukung. Jadi kalau kita lihat hasil debat itu tadi semalam itu paling tidak itu berpengaruh pada pas menengah ke atas ya. Agak berbeda dengan di Amerika misalnya, bagaimana sangat besarnya pengaruh debat publik itu ya. Nah, kalau dikemukakan Jayadi Hanan tadi bahwa ini sedikit pengaruhnya, kalaupun ada pengaruhnya terhadap debat semalam itu untuk Hermandro dengan Ciujang tidak berpengaruh banyak karena dia sudah punya tingkat elektabilitas yang tinggi, kemudian top of mind-nya juga tinggi, top of mind itu sederhananya jika ditanya hari ini bukan nama ya. Ya, jika hari ini dilaksanakan pemilu, siapa yang Anda pilih? Dan tidak disebutkan nama. Iya, langsung nama yang teringat di dalam pikirannya kan. Ya. Nah, itu tinggi kan. Itu artinya tidak ada pengaruh pada debat publik semalam. Kalaupun ada pengaruh, tidak besar pengaruh untuk penggesernya. Iya, tidak signifikan. Jadi kalau tidak salah rentang itu tadi sekitar 40% dari HDCU dengan Pak Mawardi tadi. Rentang persentasenya. Jadi tapi kalau kita lihat cukup jauh untuk mengejarnya memang. Benar, kalau kita lihat elektabilitas
itu tinggi hadi ya, hampir 60 berapa itu kan. Popularitas juga. Pak Mawardi hanya ya 40 bawah lah ya, sama apa namanya Edi Santana juga 20-an kan. Nah, dari situ kalau umpamanya ada kerja-kerja politik dan termasuk apa nama tuh debat itu bagian dari apa nama tuh upaya mempengaruhi pemilih, kalaupun ada pemilih yang terpengaruh itu relatif kecil Ya. dan amat sulit mengejar ketertinggalan yang sudah dipegang oleh pasangan Emandru dengan si Ujang ini gitu ya. Jadi barangkali ya debat ini juga memang bagian dari dinamisasi politik juga ya. Ya, Ya, tapi paling tidak memang pengaruh tidak begitu kuat untuk bisa mengubah ya. sikap-sikap dan pandangan serta pilihan yang ada di masyarakat. Debat itu di mana-mana biasanya ditonton oleh tidak terlalu banyak orang. Yang nonton biasanya adalah para pendukung masing-masing. Kemudian debatnya juga kebanyakan berlangsung secara normatif, ya ngomong-ngomongin visi-visi secara umum, ya waktunya juga singkat, sehingga itu tidak banyak punya pengaruh kepada para pemilih. Biasanya pengaruhnya lebih memperkuat dukungan dari masing-masing pendukung calon itu. Biasanya itu pengaruhnya. Karena itu pengaruh debat tidak terlalu banyak, kecuali ada yang membuat kesalahan yang sangat negatif di dalam debat, ya misalnya membuat pernyataan yang kontroversial, membuat masyarakat marah, atau misalnya membuat pernyataan yang menyinggung, membuat masyarakat marah. Nah, kalau itu terjadi akan muncul kandidat yang dianggap menang atau kandidat yang menang. Itu pun kalau terjadi biasanya akan mengubah elektabilitas di kisaran 2-5%. Nah, kalau kita lihat jarak elektabilitas antar calon sekarang yang jauh sekali di atas 40% jaraknya kan, antara HDCU dengan misalnya Matahati jaraknya kan sampai 40%. Katakanlah Matahati menang debat secara mutlak, itu bisa berubah sekitar 5%, masih tidak cukup untuk mengubah. Karena itu debat tetap penting, karena itu bagian dari pemerintahan itu. Tetapi berdasarkan pengalaman sendiri, termasuk di daerah lain, debat itu tidak banyak mengubah. Cukup kecuali fatal. Betul, fatal. Jadi kalau umpamanya seperti kita ambil contoh lah ya, apa nama tuh yang terjadi di kasus wakil gubernur di Jakarta, wakilnya Ridwan Kamil, ketika dia menjelaskan soal janda harus kawin dengan orang penganggur harus kawin dengan janda kaya gitu kan, kemudian dia kaitkan dengan Rasulullah, itu kan jadi pro kontra di dalam masyarakat ya kan. Tapi kalau sudah digoreng ya. Ya terlepas lah digoreng, tapi itu maksud saya intinya kalau di dalam debat itu terjadi hal-hal yang bisa memicu persoalan di masyarakat, itu memang bisa menurunkan menurunkan suara ya. Ya. Mendongkrit suara karena kesalahan dia gitu kan. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh para kandidat dalam hal ini, terutama para debat lah ya, kandidat yang ikut terlibat dalam debat, baik debat 1 maupun debat 2 maupun nanti debat 3 kan. Ya, jadi kita lihat nanti pada debat ketiga ya. Ya. Kalau debat ketiga dengan cagup dan cawagup ya. Betul. Kalau debat kedua kemarin memang hanya cawagup. Wakil ya. Cagup sama sekali memang tidak ikut tampil ya. Betul, dia menemenin aja dia. Dan mendampingi. Malah Mendampingi, ketika di closing itu, ketika ada pantun itu Pak Herman Deru itu kelihatan agak cukup memberikan semangat ya. Betul, dia senyum-senyum gitu kan. Bisa aja senyum-senyum itu kena diksi-diksi yang dipakai dalam Iya. pantun itu, dalam pantun lokal ya. Iya. Diksi-diksi Pasemah gitu kan. Oke. Masih ada lagi Ya, saya kira itu yang kalau kita lihat dari debat semalam itu, bahwa meskipun latar pendidikan yang jauh itu, tapi penampilan wakil ya cukup lumayan lah gitu. Dan kemudian dia tetap konsisten, dan menariknya dia menggunakan bahasa-bahasa sederhana yang mudah dicerna oleh pemirsa, dalam hal ini masyarakat gitu. Kedua, dia juga mampu menggunakan akar budayanya, dalam hal ini akar budaya Pasemah, dengan menggunakan diksi-diksi di dalam pantunnya. Ya. Gitu. Oke. Demikian barangkali, semoga bermanfaat, dan bagaimanapun para
calon itu, cagup maupun cagup itu merupakan tokoh-tokoh kita, ya, tokoh-tokoh terbaik Sumsel. Di Tinggal Sumatera Selatan, siapa ya. yang akan menjadi gubernur terpilih. Kita harapkan masyarakat bisa melihat itu dari debat kemarin, debat pertama maupun debat kedua, di mana masyarakat akan melihat jejak-jejak rekam yang sudah dipunyai oleh kandidat-kandidat yang berdebat kemarin gitu. Ya. Oke, demikianlah barangkali. Mudah-mudahan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kati operator.